dain. Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya manusia itu sebenarnya dalam kelapangan. Seseorang itu dalam keadaan lapang hatinya, jiwanya, dan janganlah kita menjadikan diri kita sulit sendiri. Apa kesulitan tersebut? Itu tenang. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat kita sempit dan sulit? Sahabat para itu pun menjawab, Rasulullah SAW menjawab, yaitu hutang. Ad-dain itu hutang. Karena hutang itu sulit ya. Terus tadi dijelaskan bahwasanya barang siapa yang memiliki, meminjam sesuatu, baik barang atau uang, dan berkeinginan untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan pembayaran tersebut ya. Karena Allah itu Maha Dermawan, Maha Penyayang, Maha Pemberi. Kalau kita punya niatan, maka Allah akan mempermudah. Namun kalau sebaliknya kita antar dulu lah gitu ya, maka Allah akan mempersulit. Janganlah menunda pembayaran ketika kita mampu, karena nanti kita akan sulit ketika alasan tidak ada ya. Kalau di TikTok banyak tuh ya, mungkin beda ini sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh hutangnya hatta yubda'anhu, sampai ia dibebaskan dari hutangnya itu dengan cara membayarnya. Maka orang-orang yang mati syahid aja kadang-kadang masih terkatung-katung, tertahan rohnya karena punya hutang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya konsekuensi hidup itu kita punya dua tempat nantinya di akhirat, itu di padang mahsyar. Padang mahsyar itu ada dua. Yang pertama adalah padang mahsyar di dunia. Itu nanti terjadi ketika api dari Yaman menggiring setiap manusia untuk di padang mahsyar, itu di Yaman ya. Itu hanya sebagian orang saja, itu orang yang di akhir zaman. Tapi ada satu lagi padang mahsyar berikutnya. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Itu adanya di hari kiamat nanti, hari kebangkitan. Dan itu untuk seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Dan nanti setiap kita akan melewati sirat. Sirat itu adalah jembatan ya. Kita baca doa siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nanti orang kafir jatuh di situ ya, orang-orang yang tidak beriman jatuh. Orang kafir adalah artinya orang yang menutupi diri dari menerima ajaran Allah, ataupun orang yang menutupi diri tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah, sehingga dia tidak menyembah, tidak mengakuinya. Kalau sekarang masih ada kesempatan, tapi kalau di sana enggak. Nanti baru ya, udah habis sirat, orang mukmin selamat, orang sempat selamat juga sih orang-orang munafik. Tapi akhirnya orang munafik itu cuma menipu diri sendiri ya, karena cahayanya itu gelap ya, mati ya. Kalau cahaya orang beriman akan menyala terus sesuai dengan amalannya. Ada yang sedikit, ada yang dari sini ke mana gitu jauh cahayanya. Ada juga yang hanya sebatas genggam tangan doang gitu ya, tergantung iman ya kan. Nanti kalau udah selamat, ada lagi jembatan berikutnya buat orang beriman. Namanya kontorah. Kontorah itu adalah jembatan yang untuk mencuci orang-orang beriman dari dosa-dosa sesama muslim ya, kepada mungkin kita nggak bayar utang atau nah, itu di kisos ya, di situ ya, dihukum di situ. Nah, barulah nanti di padang mahsyar sangat luas. Maka Nabi SAW banyak kedatangan umatnya ya. Bahkan dari zaman Nabi Adam tuh pada minta ke Nabi Adam, nggak bisa, saya nggak berhak karena saya pernah memakan buah terlarang. Lalu ke Nabi Nuh juga bilang nggak bisa, nggak berhak. Nabi Ibrahim, seterusnya kan, Nabi Ibrahim nggak bisa juga. Terus sana ke Nabi Musa juga nggak bisa, nggak merasa nggak berhak. Terus Nabi Isa baru Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad pun bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala karena semua orang banyak yang minta syafaat kepadanya. Tapi syaratnya harus sering baca salawat ya, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena barang siapa ingin mendapatkan syafaatku, maka perbanyaklah salawat selama kita hidup di dunia ini, khususnya di hari Jumat ketika nama Rasul disebut ya, ketika setelah azan ya, setelah selesai azan itu selesai, maka kita baca salawat tersebut. Mungkin
Nabi membaca doa-doa yang tidak pernah diajarkan di dunia ini, ada di akhirat ya. Nah, lalu Allah mengabulkan permintaan Nabi SAW, lalu memberi syafaat pada siapapun yang Allah kehendaki tentunya. Yang banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Yang merupakan syafaat kita ada 3. Pertama syafaatul uzma, syafaat paling gede, paling besar, yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada lagi syafaat sesama orang beriman. Ya mungkin Pak Dita di sini kan, bisa minta tolong Pak Dita, kalau Pak Dita masuk surga duluan ya kan, atau yang lain gitu ya. Saya nggak menyerupai masuk neraka, siapa mau masuk neraka. Nah nanti bisa minta satu sama lain kalau ada kecebur, nauzubillah. Jangan sampai. Yang berikutnya adalah ya syafaat membaca Al-Quran. Nah syafaat, maka baca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi orang yang sering membacanya. Baik, ibadah iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, neraka dan surga. Neraka besarnya nar, api. Surga besarnya jannah. Jannah itu dari bahasa Arab jannah yajidu, sesuatu yang tidak terlihat, belum kelihatan surga itu. Nar itu api. Api panas kan? Panas ya. Berapa panas api di dunia dengan neraka perbandingannya? Dalam satu hadis, panasnya api dunia dengan neraka 1:70. Tapi panas yang terus dibakar terus ya, bukan panas yang kayak korek api gitu doang, enggak, itu mah enteng ya kan. Baik, nar itu adalah salah satu ciptaan Allah ya. Kematian salah satu ciptaan Allah. Nanti kematian itu di akhirat disembelih. Maka dipanggil semua penghuni surga. Tahukah kalian apa ini? Maka penghuni surga menolehkan lehernya. Ada ajak bicara penyeru mengatakan, yaitu kita tahu itu adalah kematian. Pernah kalian menemuinya? Pernah waktu di dunia. Kami pernah lihat itu. Jadi kematian itu berbentuk kambing berwarna putih dan hitam dan putih gitu. Lalu kematian disembelih oleh malaikat, maka dikatakan sesungguhnya setelah ini tidak ada lagi kematian, karena kematian itu seperti makhluk ya, disembelih. Lalu dipanggillah orang-orang ahli neraka. Wahai ahli neraka, penghuni neraka, lihatlah. Pada nengok semua kan, oh ya itu kenapa? Tahukah ini? Ya kami tahu itu kematian. Akhirnya disembelih di hadapan ahli neraka. Maka setelah itu kematian itu dikatakan bahwasanya setelah ini tidak ada lagi yang namanya kematian. Maka orang-orang penghuni surga begitu mendengar tidak ada lagi kematian, maka bergembiralah mereka karena setelah itu tidak pernah meninggal dunia lagi. Adapun ahli neraka sedih ya. Karena apa? Karena dengan begitu siksa itu terus abadi. Jadi terus di situ ya. Maka rugilah kita kalau masuk neraka, maka beruntunglah kita kalau masuk surga. Ini jangan salah jalan, jangan salah peta. Di dunia ini cuma sekali. Kalau udah masuk ke lubang yang itu, mengubur maksudnya, kita nggak bisa naik lagi ya. Gantian, hidup itu gantian kan. Soalnya ada generasi yang berikutnya akan ngantri pengen hidup. Ya kita yang udah dapat jatah buru-buru ambil kesempatan. Adapun secara istilah adalah negeri akhirat yang penuh dengan azab. Azab siapa? Azab Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri akhirat yang penuh dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mana azab Allah itu sangat pedih dan menghinakan. Barang siapa dapat azab Allah neraka, bukan hanya sakit tapi terhina. Bukan hanya terhina tapi sangat menyengsarakan. Maka tidak ada azab di dunia ini, baik dimutilasi, dipanah, dipenggal, dibakar atau diapa di dunia ini dibandingkan dengan azab akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Pada hari itu ya, la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada orang siapapun yang bisa mengazab seperti azab Allah pada hari ini. Begitu pedihnya, tidak ada yang seperti ini. Jadi tidak ada yang melebihi pedihnya Allah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seseorang masuk neraka itu suatu kerugian, dan itu bukan suatu
kesalahan atau bukan suatu oh Allah kok begitu ya, kan kesian. Enggak, justru itu adil ya, lebih dari adil ya. Kita jangan mengharap keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita mengharap keadilan Allah bisa-bisa banyak masuk neraka ya, karena amal kita nggak seberapa ya dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini. Kita syukur kita kurang ya kan, bersyukur dan lain sebagainya ya. Kalau sakit mengampuni dosa malah nggak bersabar, kalau dikasih kenikmatan nggak bersyukur. Harusnya Islam itu dua ya, syukur sabar. Bersyukur kalau ada, kalau nggak ada bersabar. Sakit bersabar enak kan, ngampuni dosa ya. Kalau bersyukur dapat pahala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi azab yang melebihi azab Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah itu sesuai, bahkan sayang melebihi sayang kepada seorang ibu kepada anak-anaknya. Yang berikutnya adalah orang yang masuk neraka akan merasa lupa dengan kenikmatan yang pernah ia peroleh di dunia. Seandainya, anggaplah di dunia ini orang terkaya sedunia adalah Pak Dita dengan memiliki 2 benua seandainya, benua Antartika sama benua Arktik, 2 benua itu di kutub utara dan kutub selatan gitu ya. Sultan baru. Sultan di atas sultan, tapi dunia, kehidupan dunia. Jangan Pak Dita deh kesini aja, yang lain deh. Lalu di akhirat ya dijelaskan bahwasanya akan didatangkan seorang penghuni neraka yang paling banyak mendapatkan kenikmatan selama di dunia. Lalu ditanya kepada orang tersebut, ya, dicelupin orang tersebut ke dalam neraka sebentar aja, 1 celupan. Lalu dikeluarin, ditanya, pernahkah Allah memberikan kamu nikmat yang begitu besar, wahai anak Adam, selama di dunia? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan, mencicipi kenikmatan? Padahal di dunia bergelimang harta, ya. Orang-orang sujud dan menyembah kepadanya, saking banyaknya orang bersujud. Orang sujud itu banyak bukan nama Allah, banyak kan nama harta, ya. Syair Arab mengatakan gini, pepatah Arab, an-nasu zahabu ila man indahu zahab, paman la indahu zahab, fan-nasu anhu zahabu. Manusia akan datang atau menemukan orang yang banyak emasnya, banyak kekayaannya. Waman la indahu zahab, fan-nasu anhu zahabu. Adapun orang yang kere, orang yang punya emas ya, maka orang-orang akan pergi meninggalkannya. Itu pepatah Arab ya. An-nasu zahabu ila man indahu zahab. Manusia-manusia akan pergi menuju orang yang banyak emasnya. Faman la indahu zahab, fan-nasu anhu zahabu. Apalah? Barang siapa yang punya emas ya di tangannya atau di rumahnya, maka orang jangan harap deh ya orang mau bergaul sama kita gitu kan. Seorang teman-teman suka nulis ya begini nih, tulisannya lucu-lucu juga sih. Orang di dalam neraka itu pengen nebus, tebusannya gimana ya? Ya kalau di dunia masuk penjara bisa tebus 50 juta, bayar 30 juta, tebus. Bisa nggak jadi itu hukum ya. Narkoba seandainya ketangkap, ntar cincai ya bisa tebus 10 orang ini 300 juta, 500 juta ya. Jangan harap, makanya jangan masuk neraka. Maka mereka berharapnya begini. Dalam satu ayat ya ada dijelaskan surah Al-Ma'arij ayat 11-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yawadul mujrimuna law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Ya. Yawaddu sangat senang, sangat berharap al-mujrimun, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang senantiasa durhaka di dunia, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau yang tadi sekiranya jadikan tebusan siapa? Dirinya terhadap min azabin pada hari di mana azab Allah yauma idzin pada hari itu bibani. Kalau seandainya anak-anak mereka bisa dijadikan tebusan supaya gantian sama dia di neraka, dipilih itu ya. Padahal kita tahu di dunia ini ada gak sih seorang ayah atau seorang ibu yang pengen anaknya susah,
Ya orang aja kerja demi anak ya, demi istri, demi anak. Ibu juga susah payah nyuci baju, nambahin buat nambah ekonomi keluarga, demi jualan supaya apa? Demi anak. Tapi di akhirat justru sebaliknya, orang tua ini kalau masuk neraka dia pengen, ya Allah, jadi saya capek di neraka terus. Gantian dia panggil anak saya di surga, anak dia di surga, saya di neraka ya. Itu dia lebih pilih anaknya dijual biar anaknya masuk neraka, dia masuk surga. Ini ayat ya. Wasahibatihi wa akhi, begitu juga ya. Dia nggak peduli lagi sama istrinya orang solehah di dunia, disayang-sayang kan. Suaminya main judi mulu kan, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Nanti istri saya solehah ini, nanti gak didoain sama istri saya gitu kan. Akhirnya dia masuk neraka. Apa dia bilang di sini? Wasahibatihi wa akhi. Kata Allah, orang-orang penghuni neraka itu akan berkata, jadi istri saya aja yang di neraka, saya nggak kuat di neraka. Atau abang saya, atau adik saya, gitu ya. Jadi jaminan supaya dia tukeran masuk surga, keluarganya masuk neraka. Coba di dunia, bapak sama anak, bapak sayang anak, ya. Pak Tony sayang sama anak-anaknya. Makanya mudah-mudahan kita semua masuk neraka, surga maksud saya, ya. Supaya nggak ada tuker-tukeran, nggak ada cinta palsu. Kalau kita sayang sama keluarga, sekarang ini nasehatinnya. Kalau di sono egois, siapa juga mau gantiin di neraka ya kan, sakit. Wa fasilatihi allati tuwi, ya. Dan pada hari itu mereka berharap ada keluarga yang menaunginya. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Kalau perlu seluruh makhluk di dunia ini manusia masuk neraka, asal dirinya jangan. Ya Allah, tuker itu semuanya masuk surga sama saya satu. Gak apa-apa orang semua masuk neraka asal saya masuk surga. Nah, ya kan? Artinya semakin panasnya sakitnya, capeknya di neraka itu. Sehingga dirinya berharap semua orang apa masuk neraka asal tebus tuker, asal saya masuk surga. Egois gak? Ya egois, gimana gak egois? Susah gak egois di sana. Ya. Kalau di sini egois dicela kita, kalau di sana ya semua orang egois. Siapa yang mau masuk neraka kan? Siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya nanti di surga, di padang mahsyar itu kan keringat ya, keringetan ya, karena ada matahari 1 mil jaraknya. 1 mil berapa sih? 1,6 kilometer. Dekat gak? Dekat. Sekarang kan jauh gitu ya. Keringetan, ada sekaki, seperut, sedada, sekuping, keringetan amal perbuatan. Maka orang yang hobinya di dunia ini azan, maka lehernya panjang. Ya, dulu ada pertanyaan mungkin kita masih kecil. Kenapa sih lehernya panjang? Memang estetika bagus, secara estetika leher panjang. Kayak orang suku-suku di Afrika tuh ada yang lehernya kesegelang gitu, panjang gitu. Kayak jerapah. Nggak sampai sih. Tapi kan itu estetika doang di dunia, keindahan doang. Tapi di akhirat panjang itu maksudnya kalau keringatnya penuh tinggi, maka dia paling enggak kelelep gitu kan, nggak kelelep air gitu. Itu manfaatnya. Jadi yang mau lehernya panjang supaya nggak kelelep keringatnya nanti di padang mahsyar, ya lomba-lomba azan di sini, ya. Jangan ogah suruh azan. Lehernya panjang, ya. Jadi kayak lihat estetika, manfaatnya supaya nggak tenggelam oleh keringat sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah jadi orang ahli manusia nggak ada yang mau berkorban untuk saudaranya, untuk istrinya, untuk ibunya atau siapapun anaknya bahkan, sehingga dia akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kalau mau sayang-sayangan di sini waktunya untuk mengingatin saudara-saudara kita. Kalau nanti nggak bisa lagi. Adapun penjaga neraka, siapa penjaga neraka? Malaikat atau bukan? Malaikat atau jin? Malaikat ya. Bagaimana karakter malaikat penjaga neraka? Halus, lembut, apa murah senyum? Coba kita lihat aja deh ya, di surat Tahrim ayat 6. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 66 ayat 6, gampang hafalin nih. 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah
peliharalah anfusakum. Yang pertama, jaga dulu, pelihara dulu. Siapa yang pertama? Anfusakum, diri kalian sendiri. Nah, dari apa? Dari api neraka. Sebelum nyuruh yang lain, sebelum istri, sebelum anak, jangan lupakan diri kita sendiri. Wa ahlikum nar, ya, jaga diri kalian, kemudian dan keluarga kalian. Jadi diri kita jangan lupakan keluarga. Atau sebaliknya, kalau keluarga jangan lupakan diri kita. Ya, memang mau keluarganya masuk surga, kita enggak. Kenapa? Waquduhan nas wal hijarah, karena sesungguhnya bahan bakarnya adalah an-nas, manusia jadi bahan bakar, jadi bahan bakar nih. Wal hijarah, begitu juga bebatuan, batu-batuan, ya. Bahan bakarnya neraka, manusia dan batu-batuan. Bebatuan deh. Kalau batu-batuan nanti lagi mainan gitu ya. Bebatuan. Alaiha, di situ ada siapa? Malaikatun, para malaikat, ya. Malaikat neraka ini. Gilalun syidadun, gilas. Gilas itu beringas, ya. Kasar, bengis. Syidadun, keras. Bengis, keras, kasar, ya, kejam. La ya'sunallah, sama sekali yang namanya malaikat tidak pernah durhaka pada Allah. Satu detik pun nggak pernah mangkir, ya, nggak pernah durhaka, nggak pernah entar-entar, ya. Wahai malaikat, cabut nyawa si A. Tar dulu ya Allah, saya lagi ngopi nih, ya. Kopinya yang bulan lagi kan. Atau torabika dan sebagainya. Ya Allah, kata malaikat, coba beri rezeki itu Pak Idam. Terus ya Allah, saya juga baru sholat, baru lagi duduk nih, baru bentaran, nggak ada. Nah, malaikat itu gesit ya. Malaikat nggak punya hawa nafsu, dia nggak pernah merasa capek, ya kan. Jadi layasun Allah ma'amarohum, tidak pernah bermaksiat ataupun entar-entar dalam urusan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bayafaluna ma yu'marun, dan malaikat melakukan apa saja yang Allah mau, yang Allah perintahkan. Gak pernah, ya Allah, jangan deh, malaikat hajar si fulan karena dia telah berbuat kezaliman. Malaikat bilang gitu, ya kesian ya Allah, saya nggak tega melihatnya, nggak tega, mana badannya kecil lagi. Nah, enggak, pokoknya yang disuruh hajar sama Allah dihajar sama malaikat, bengis, kejam, ya. Dan malaikat penjaga neraka itu cuma 19. Banyak kan? Banyak gak 19? Dikit jam. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 30, alaiha tis'atasan. Di sana ada malaikat berjumlah 19, ya. Maka kemudian bagi orang-orang yang gak beriman, ini menjadi fitnah, menjadi ujian buat mereka. Kenapa? Karena dengan kata-kata 19, jumlahnya cuma dikit, 19. Kayaknya masuk neraka banyak nih. Itu pada minum alkohol, pada diskotik, ya kan, gemerlap gitu. Dunia gemerlap, ya, dugem, terus main judi online, judi offline, dan lain sebagainya. Kayaknya kita banyak teman ini. Kalau hitungannya sama malaikat, saya pernah baca nih dalam surah Al-Mudaththir 30. Mungkin kita ya orangnya, malaikatnya cuma 19, kita banyak, gitu ya. Apa iya sebanyak itu bisa melawan malaikat? Atau malaikat bisa menjaga orang yang masuk neraka sebanyak itu, padahal mereka cuma 19, ya. Namun jangan lupa, satu malaikat tidak pernah bisa dan tidak akan pernah dikalahkan oleh seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, wanita mau adu pancau sama malaikat? Jangan, ya. Kita pokoknya asal kita taat, malaikat juga taat. Soalnya malaikat terserah Allah sih, ya. Malaikat nggak berkehendak sendiri, ya. Kalau kita iya, ya.
kepala sekolah bilang anak ini jangan dinaikin soalnya nggak hafal ini. Belum ini tapi kata wali muridnya, wali kelas, ini anaknya pinter ini atau apalah gitu ya, bisa dikontrol. Tapi kalau ini tergantung Allah sih, kalau kita minta ke Allah bisa. Kalau malaikat ikut aja lah gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini cobaan buat orang-orang yang kafir ya. Wa ma ja'alna ashabun nar illa malaikah, dan tidaklah kami mengadakan ataupun menjadikan di dalam neraka itu melainkan ada para malaikat-malaikat yang berjumlah beberapa orang. Ja'alna iddatahum, adapun jumlahnya tidak kami jadikan melainkan fitnah bagi orang-orang yang kafir ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, durhaka, dia mau dikasih percontohan apapun dia akan akan tidak menerima. Sebagai contoh, ketika Allah membuat nyamuk ya, orang-orang kafir bilang, ngapain sih Allah bikin percontohan nyamuk makhluk kecil yang keren-keren dikit kayak gitu ya? Yang ngapain kan Allah menciptakan semuanya ya. Justru dalam surah Al-Baqarah dijelaskan nyamuk itu perkara yang rumit karena kecil bisa terbang, bisa gigit lagi, kan? Itu ngelihatnya harus pakai kacamata besar kan? Jadi coba bisa nggak kecil itu lebih susah. Coba ada nggak di sini yang bisa bikin perkedel? Jangan perkedel, nggak apa-apa. Bikin kue donat seukuran sebiji pasir bisa nggak? Bikin sop segede sebiji pasir bisa nggak? Susah kan? Makin kecil makin susah ya. Maka pepatah mengatakan the big is powerful. Besar itu adalah penuh kekuatan. The middle is apa sih lupa. Itu apa? Tengah itu is ya taruh yang kecil lagi dah. The small is beautiful, ya kan? Yang kecil itu indah, bagus ya. Gede, powerful. Yang the middle is wonderful. Tengah itu ajaib. Kecil is beautiful. The small is beautiful. Ya kan? Kecil itu indah. Jadi jangan remehin kecil ya. Kecil itu susah ya, susah dibikinnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal lagi ya. Ya, sekarang orang-orang yang masuk ke dalam neraka, caranya gimana? Supaya sakit. Supaya sakit, caranya adalah dengan membuat tubuh mereka menjadi besar, ya, raksasa, ya. Dalam satu hadis dijelaskan tebalnya kulit ahli neraka, nggak semua sih, ada sebagian, ada yang sampai 42 hasta tebalnya doang, ada yang sampai 70 hasta. Kalau satu hasta setengah meter, 42 hasta 21 meter. Kulitnya doang, kulit ari, ya, kulitnya tebal, ya. 70 hasta berarti 30 meter. Ingat kulitnya doang, bukan tingginya, bukan. Ya. Bisa jadi ahli neraka itu lebih gede daripada ahli surga. Kenapa kulitnya itu yang dibahas kulit? Ya, kenapa kulit? Ternyata kalau menurut, ya mungkin kita tahu ya, kalau kita kebakar, ya, atau kita luka kena pisau atau apa, ketika kita kena kulit itu perut sakit, ya, kulit itu bikin sakit, ya. Tapi kalau kena dalamnya kayaknya udah mendingan ya, coba disuntik. Itu sakit pertama itu karena kena kulit, tapi pas udah kena daging mau dalam deh nggak terlalu sakit kan. Jadi yang bikin sakit itu kulit. Kalau kulitnya tebal sakitnya lebih, ya. Saya bukan orang kedokteran nih, tapi berdasarkan pengalaman yang bikin sakit itu kulit, ya. Coba kalau luka digores, pertama sakit, gilu ya. Kasih deh limo, gilu banget. Nah di neraka orang tebalnya kulitnya, bayangin ada 20 meter, ada 35 meter. Buat apa nih bikin gede kayak gitu kulitnya? Ya, supaya sakit, nyiksanya enak, sakit. Gigi gerahamnya setinggi gunung Uhud,
satu gigi geraham doang, belum orangnya, belum kepalanya, berarti orangnya, apalagi kakinya. Tenang ya, kalau mau tinggi nanti jangan masuk neraka. Kalau ahli surga 30 meter ya, kayak Nabi Adam ya. Tapi kalau ahli neraka lebih daripada itu. Gigi geraham aja 128 meter. Itu satu ya. Belum taringnya, belum kepala, kaki, gede. Pundaknya, satu pundak ke pundak yang lain, itu perjalanan 3 hari 3 malam dengan kereta cepat, dengan kendaraan yang paling cepat, yang ngebut, ya. Jarak antara pundak satu ke pundak yang lain. Kupingnya, saya lupa tuh kupingnya, lupa deh. Jadi ahli neraka itu dibuat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala biar bisa merasakan pahitnya atau sakitnya siksa api neraka. Ya. Jadi ya jangan masuk neraka deh. Tempat duduknya dia ahli neraka kadang lagi diri, lagi tiduran, lagi duduk. Itu sejarah antara Mekah dan Madinah 450 km jaraknya. Tempat duduknya ya. Itu baru satu orang ya. Cuma yang masuk neraka cuma satu. Banyak ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi yang masuk neraka. Neraka dinyalakan di hari kiamat. Ketika dinyalakan, maka dia tidak akan pernah lagi dipadamkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal jahim su'irat," dan apabila neraka jahim dinyalakan. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali neraka akan padam, maka kami akan menambahkan nyala apinya. Dalam surah Al-Isra. Yang lain dilewati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka salah satu nama neraka adalah jahim. Jahim artinya yang menyala-nyala, ya. Dalam surah Al-Fitar, wa innal fujjar lafi jahim. Dan inna sesungguhnya fujjar, orang-orang yang senantiasa bermaksiat, durhaka, la sungguh betul-betul di dalam jahim, ya, di neraka jahim, itu neraka yang menyala-nyala. Ada lagi nama neraka sakor, yang membuat gosong hangus, ya. Sauslihi sakor, dan mereka akan dilempar ke dalam neraka sakor yang membuat mereka hangus. Ada lagi hawiyah, ya. Hawiyah itu dari kata hawa yahwi, H gede ya. Hawa yahwi. Dalam bahasa Indonesia ada istilah hawa nafsu, itu terambil dari bahasa Arab. Hawa artinya jatuh, bukan hawa Nabi Adam ya. Kalau hawa Nabi Adam itu hak kecil, hak yang kayak jim kalau kayak titik. Karena haknya pakai hak gitu bulat. Ya. Hawa artinya jatuh. Hawiyah artinya jatuh ke dalam, terpelosok ke dalam sampai bawah ya. Hawiyah, tempat yang paling dalam. Hawiyah, neraka hawiyah. Berikutnya adalah Utama, yang menghancurkan apa saja yang ada di dalamnya. Kalla, sekali-kali tidak, layum bazanna fil Utama. Mereka pasti akan dilempar dengan neraka Utama. Jadi masih 2 jemaah.